بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم tuflihun. Katakanlah, tidak sama yang buruk itu dengan yang baik, walau banyak yang buruk itu menakjubkan hatimu. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang menang, menjadi orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita kutip Al-Quran di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-100. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman, la tas'alil imarata fa in uqtitaha an mas'alah wa qulta ilaiha wa in aqtitaha an ghairi mas'alah u'inta 'alaiha. Ya Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan. Apabila kamu mendapatkannya dengan meminta, ukilta ilaiha, kamu akan dibiarkan atau ditelantarkan. Dan apabila kamu mendapatkannya dengan tanpa meminta, kamu akan ditolong dengannya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah tanpa terasa kita telah berada di hari ke-15 di bulan Rajab 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Januari 2024 Miladiah. Kita dalam keadaan sehat walafiat, kita dalam keadaan berislam dan beriman, dan masih kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridha dengan apa yang kita lakukan dan menerima amal ibadah kita ini sebagai kebaikan yang diridhoinya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Kajian subuh kita kali ini kita beri tema, yaitu terkait dengan panduan Islam di dalam menentukan kepemimpinan. Kenapa perlu kita sampaikan? Yang pertama tentu kita ingin mengatakan bahwa Islam itu adalah ajaran yang benar-benar paripurna, yang sempurna dan universal, luas cakupannya. Yang Islam itu adalah agama yang kamil wa syamil. Islam itu menyeluruh aspek yang diaturnya. Jadi tidak ada penyempitan makna tentang ajaran Islam. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan bahwa persoalan terkait dengan memilih pemimpin itu tidak ada sangkut pautnya dengan agama, ini perlu kita luruskan bahwa apapun aspek kehidupan manusia itu ada cantolannya dalam agama, ada panduannya dalam Islam. Jangankan persoalan memilih kepemimpin, persoalan masuk ke toilet saja pun diatur oleh agama. Apalagi terkait dengan persoalan yang akan memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan umat, terhadap kehidupan masyarakat, bahkan termasuk kepada agama itu sendiri. Makanya agama sesungguhnya perlu memberikan panduan atau pencerahan terhadap itu. Namun demikian tentu tanpa bermaksud bahwa apa yang disampaikan itu akan menimbulkan perpecahan pula di kalangan umat. Karena kita tahu secara praktis tentu kita tidak ingin pula
persoalan-persoalan yang bersifat duniawiyah ini tentu akan berdampak kepada rusaknya ukhuwah dan persaudaraan. Makanya di masjid secara praktis tentu tidak diinginkan dan tidak dibenarkan akan menyebutkan seseorang, nama seseorang atau nomor seseorang yang tentu tidak akan menyebabkan timbulnya kesepakatan, dan ini penting. Namun tentu Islam memiliki ajaran, pokok-pokok ajaran yang memberikan pencerahan kepada umat, sehingga umat harus memahami bahwa aspek apapun dari kehidupan mereka itu ada diatur oleh agama, termasuk masalah persoalan kepemimpinan. Bukankah dalam surah Ar-Rum yang populer itu kita sering mendengar Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia. Maka aydin nas di sini, tangan di sini bukan sekedar tangan biasa. Menurut para mufasir, tangan yang dimaksud adalah tangan yang diberikan kekuasaan. Semakin besar tangan ini diberikan kekuasaan, semakin besar peluang dia melakukan kebaikan dan semakin besar potensi dia melakukan kerusakan. Maka oleh karena itu, tentu pengaruh kepemimpinan itu besar artinya bagi umat. Yang kedua, tentu alasannya kenapa disampaikan pertanggungjawaban moral bagi para mubaligh, karena kita yang memang kurang berilmu. Kalau yang berilmu ini di sini tentu Bapak Ketua MUI dan bapak-bapak yang lain para senior kita, tetapi sebagai orang yang diberikan kesempatan untuk berbicara dan secara moral tentu kita harus memberikan panduan kepada umat sesuai dengan apa yang kita ketahui, agar jangan sampai kelak nanti kita yang tak bisa berbuat apa-apa, yang tidak bisa melakukan apa-apa, hanya berbicara pun tidak kita lakukan ketika kita diberi kesempatan. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak berapa lama lagi kita akan mengikuti pesta besar di negara kita ini, pesta demokrasi yang disebut dengan pemilihan umum, baik pemilihan di eksekutif ataupun di legislatif. Secara umum ada penyempitan makna yang selama ini dipahami oleh umat terkait dengan memilih pemimpin. Itu kan biasanya kita mengandalkan pemahaman bahwa jangan kita selalu meminta-minta jabatan. Ini dipahami oleh umat, sehingganya tidak ada kelompok masyarakat yang mereka punya pengetahuan dan kapasitas, mereka enggan untuk masuk dan terjun ke dunia siasat politik ini untuk merebut kekuasaan. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ini bukan ranahnya, ini bukan ranah agama di sini. Karena banyak orang-orang yang selama ini baik, ketika masuk dia ke sana, akhirnya dia menjadi bobrok. Ini sebagian orang berpandang seperti itu. Bahkan ada seorang tokoh yang mengatakan, andaikan malaikat saja kita masukkan ke sini, dia bisa menjadi iblis katanya. Jadi ini adalah gambaran betapa memberikan pemahaman kepada umat bahwa dunia ini tak pantas dimasuki oleh orang-orang agama. Nah, ini tentu perlu kita luruskan bahwa ini persoalan terkait dengan masalah kepemimpinan dan kekuasaan itu memang harus masuk orang agama di situ. Kenapa mereka menganggap itu? Karena kita tak boleh meminta jabatan. Kita tak boleh meminta jabatan, apalagi kalau sampai melakukan politik transaksional namanya sekarang, atau politik jual beli. Jadi sekarang sudah hampir kepada keyakinan, baik orang yang memilih dan orang yang dipilih, kalau tanpa modal dia, itu nyaris tidak ada keyakinannya. Kalau tidak berpikir gini untuk mempengaruhi masyarakat, tidak mungkin. Ini ada ini. Ada pemahaman baik orang yang memilih sendiri, dia yakin betul. Kalau tidak
dia tidak bisa mendapat dukungan. Ini pemahaman orang yang akan dipilih ini. Sehingganya mereka menaburkan uang mereka untuk melakukan politik transnasional ini. Nah, orang yang memilih pun juga seperti itu. Tinggal orang kartu juga, tinggal kalender. Sudah itu ditanya ujungnya, kok baca ceritanya Pak? Artinya tentu Pak hanya segera diko saja. Berarti disinilah pemahaman masyarakat. Kalau tidak ini, sehingga seolah-olah hilanglah apa yang selama ini kita yakini. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, yang selalu kita baca setelah salat. Ya Allah, kalau Engkau memberikan sesuatu tidak akan terhalang oleh siapapun. Kalau Engkau tidak akan memberikan sesuatu, tidak akan tertolong oleh siapapun. Atau banyak dalil lain yang menggambarkan kemantapan tauhid kita bahwa kekuasaan itu diberikan Allah kepada siapa yang dikehendaknya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tansu'ul mulka mimman tasya'. Semuanya ini seolah-olah hilang dalam keyakinan kita ketika materi telah dikedepankan itu. Sehingganya ada salah seorang kawan kita yang hari ini dia mencalonkan diri, kalau kita ubah pemahaman masyarakat itu seperti ini gimana? Kita tak menyogok mereka untuk memilih, tapi kita hanya memberi ganti rugi terhadap waktu yang dia korbankan hari itu. Kan itu bahasanya. Jadi ini tidak menyogok dah, tapi kan hari itu kurang pakai rajo. Jadi kalau tidak kalau ini pai memilih tentu tinggal ke rajo. Jadi bagaimana kalau hari itu awak ganti rugi, hari kerjanya itu awak induan harinya, pokoknya awak ganti 1.000. Dan kita tidak menyogok. Kalau sebatas memberikan tidak ada salahnya. Tetapi tentu tidak ada sangkut pautnya. Kalau membahagiai kau pilih ambo, kan tidak seperti itu. Tapi kalau seandainya kau apa nak kerja hari ini, ambo bersedekah 1.000 untuk apa, maka datanglah, gunakan hak pilih apa, dan pilihlah sesuai dengan hati nurani. Bisa tidak seperti itu? Kalau seperti itu ya tidak apa-apa saja. Agak lebih tinggi, tapi pesankan kepada orang itu, pilihlah sesuai dengan hati nurani. Jangan pilih ambo, pilihlah orang yang menurut apa pantas untuk itu. Bagaimana standarnya? Tentu standarnya telah diatur oleh agama. Kemudian yang terkait dengan itu tentu seorang yang memiliki kapasitas ilmu di bidang agama, ketika mereka ingin menawarkan diri, maka orang menghujatnya sebagai orang yang meminta-minta jabatan, maka tentu masyarakat harus tahu. Menurut ijtima' para ulama, ini mulai dari pusat saya lihat itu, dari Pak Kiai Haji Khalil Nafis sebagai Ketua Komisi Fatwa itu, ya termasuk para ulama-ulama kita telah menyampaikan ijtima'. Bahkan hasil ijtima' di Padang Panjang tahun 2009 itu para pimpinan Komisi Fatwa di masing-masing daerah se-Indonesia itu telah memberikan fatwa agar umat Islam itu proaktif di dalam menyampaikan ekspresi mereka terkait dalam masalah kepemimpinan ini. Tidak boleh diam, tidak boleh apatis, apalagi kalau tidak mau tahu. Ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia yang merupakan panduan kita sebagai umat Islam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan itulah makanya ulama memberikan ruang kepada para orang-orang yang memiliki kapasitas pengetahuan dan mereka memiliki pengetahuan agama yang memadai untuk tampil, menampilkan diri, dalam bahasanya menawarkan diri untuk dipilih sebagai pemimpin itu. Dalilnya yang sering kita dengar itu adalah dalam surah Yusuf ayat 55. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Kata Allah, Yusuf seorang nabi yang selama ini kita kenal, orang yang pernah dipenjara karena mempertahankan idealismenya dan pernah pula kemudian diangkat oleh orang-orang pemerintahan, para penguasa di negeri Mesir sebagai orang terdekat mereka karena mampu menafsirkan
mimpi-mimpi penguasa di situ, maka ini kata-kata Yusuf ini dia badikan Allah dalam Al-Quran. Apa kata Yusuf? Berkata Yusuf, angkatlah aku sebagai ala khazainil ardh, sebagai bendaharawan. Kalau bahasa sekarangnya mungkin sebagai menteri keuangan di negeri Mesir ini. Kenapa perlu diangkat? Karena ada alasannya. Yang pertama, dia hafizun. Dia hafiz. Walaupun tidak hafiz seperti Pak Akmal atau Pak Hamdi kan. Tapi tentu maksudnya adalah orang yang pandai menjaga. Apapun yang dititipkan kepadanya tak pernah rusak selama ini. Pernah dititipkan kepadanya harta, tak pernah berkurang harta itu, atau tidak pernah dimanipulasi harta itu, atau dititipkan jabatan kepadanya, tak pernah dicorengnya jabatan itu, atau dititipkan kepadanya sesuatu yang dipercayakan orang kepada dia, jaga baik-baik. Dan ini terbukti dalam track recordnya, rekam jejaknya. Maka ketika itu dia boleh menawarkan diri, dia boleh memberikan kepada orang penawaran bahwa saya ingin satu disiko untuk ikut memeriahkan, ikut berkontribusi bersama-sama dengan kawan yang lain menjadi calon pemimpin di negeri ini. Boleh. Yang kedua, alim. Alim adalah tentu memiliki kapasitas ilmu. Kalau hafiz memiliki kapasitas integritas, kejujuran, maka alim adalah kapasitas ilmu. Dia memiliki kapasitas, memang sekolahnya jaleh, memang yang berpendidikan jaleh dan punya ijazah yang jaleh, yang memiliki pengalaman-pengalaman secara keilmuan diakui oleh orang. Maka oleh karena itu dia berhak dan dibolehkan untuk menawarkan diri. Tetapi kalau kedua hal ini tidak dimiliki olehnya, tentu secara moral, tentu dia tidak dianjurkan untuk menawarkan diri. Biarlah, masih ada orang-orang yang baik yang akan menawarkan. Tetapi oleh karena dua hal ini tidak dimilikinya, maka dia lakukan hal-hal lain. Bagaimana membujuk orang untuk mau memilihnya sebagai pemimpin. Dan inilah yang barangkali tentu kita waspadai. Apalagi sekarang kita tahu bahwa kekuatan politik transaksional di akhir-akhir ini sudah hampir terang benderang. Telah hampir semua orang tahu dan telah menjadi rahasia umum. Tetapi tidaklah menjadi persoalan. Padahal secara hukum saya bertanya kemarin kepada pihak kepolisian ketika kami melakukan deklarasi pemilu damai. Kita bertanya tentang ini. Bagaimana dengan politik uang atau money politik itu? Apakah itu melanggar aturan negara? Ia melanggar aturan. Kalau agama jelas, rasi wal murtasi itu finnar. Bahkan dalam hadis lain, la'anallahu rasi wal murtasi. Allah melaknat orang yang memberi dan menerima suap. Bahkan dalam hadis lain juga dikatakan, dan orang-orang yang mengantarai keduanya itu juga dilaknat. Nah, kalau laknat Allah akan datang, jangan kita nanti berpikir apa sebabnya setelah terjadi pemilihan pemimpinan negeri yang seharusnya makmur seperti ini, kekayaan alam yang berlimpah ruah, air yang begitu banyak mengalir di sana sini, tanam-tanaman hijau, kekayaan alam yang terkandung di perut bumi ini ternyata tidak mensejahterakan kita, tetapi membuat masyarakat kita menderita. Jangan-jangan karena laknat Allah ini, karena proses pemilihan siapa yang akan kita tuju sebagai pemimpin itu ternyata telah melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu tentu bahwasannya pemikiran-pemikiran yang bersifat rasional harus kita kedepankan. Sehingganya perkataan Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 100 tadi, Allah katakan tidak sama. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Tidak sama yang buruk itu dengan yang baik. Jadi ada dua perkataan Allah, khabis, yang jelek-jelek, yang najis, yang buruk. Kemudian thayyib, yang baik, yang berkualitas. Ada yang
KW, ada yang ori tentunya. Maka tidak sama itu. Walaupun banyak di antara kamu yang kagum terhadap yang buruk itu karena dia mampu memoles dirinya. Karena dia mampu, ya katakanlah, melakukan pendekatan ini dan itu sebagai macamnya, sehingga tertarik kita dengan itu. Padahal ini adalah bagian dari panduan agama yang harus kita ikuti, bahwasannya kita diperintahkan Allah, fattaqullah. Allah perintahkan bertakwalah kepada Allah. Artinya kita gunakan deteksi takwa di situ untuk membedakan mana yang sesungguhnya, yang benar itu. Nah, Allah menggunakan kata-kata ya ulil albab. Allah menggunakan kata-kata hai orang-orang berakal. Artinya di samping dimensi ketakwaan menjadi deteksi di hati kita, kemudian ada ulil albab. Kita pergunakan akal kita. Kita lihat rekam jejaknya, trik rekornya. Apakah dia tergolong orang-orang yang selama ini menjaga apa yang diberikan kepadanya dan telah diuji selama ini. Makanya kita harus bersama-sama menggunakan filter takwa dalam memilih ini. Artinya tidak asal-asalan. Bukan karena kebetulan dia orang kampung kita, bukan karena kebetulan dia orang yang selama ini kenal dengan kita, tetapi kita melihat kapasitasnya tidak memenuhi itu, maka kita akan melakukan penilaian. Karena betapapun yang kita lakukan ini tidak boleh asal bondong-bondong kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 36 itu, la taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kamu ikut-ikutan dengan apa-apa yang tidak ada pengetahuanmu tentangnya. Kadang-kadang tidak tahu ada foto-foto kok begitu gagahnya, begitu rancaknya. Tidak tahu ada. Hanya kok rancak kok gagah, cocok. Harus kita kenal karena semuanya berdampak kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, makanya orang-orang Islam yang memiliki kapasitas ilmu dan memiliki integritas, dia harus diberikan ruang untuk ikut di dalam perhelatan besar ini. Dan jangan biarkan saudara-saudara kita, anak-anak kita, orang kampung kita terpedaya untuk melakukan berbagai macam pelanggaran di dalam mendudukkan seseorang menjadi pejabat, baik di eksekutif ataupun di legislatif. Karena ini tidak hanya memberikan mudarat kepada negeri kita ke depan, tetapi tentu memberikan pertanggungjawaban moral di hadapan Allah kelak yang harus kita jawab. Kenapa kita melakukan sesuatu yang tidak dipandu oleh agama, hanya memperturutkan hawa nafsu duniawi saja. Dan ini memang disampaikan oleh para ulama berulang-ulang dan selalu, tetapi tidak serta-merta mengubah keyakinan kita. Nah, oleh karena itulah dalam aspek siapa yang akan dipilih, maka orang-orang yang memiliki integritas dan kapasitas boleh menawarkan diri. Bapak Ibu sekalian, barangkali ini yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan terbatas ini, sesungguhnya bahwa kita sebagai umat beragama dalam berbagai aspek kehidupan kita harus kita yakini bahwa apapun yang kita lakukan ada panduan yang diatur oleh agama tentang itu. Oleh karena itu jangan kita melakukan sesuatu hanya memperturutkan hawa nafsu saja. Maka senantiasa berhati-hatilah kita. Fattaqullaha ya ulil albab, kata Allah. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, hai orang-orang berakal. Tujuannya apa? La'allakum tuflihun, agar kalian menang, agar kalian beruntung, agar kalian berbahagia kelak, baik di dunia dan tentu di akhir. Mudah-mudahan tausiah singkat yang sesungguhnya mungkin telah banyak dan sering kali kita ulang, tetapi ini adalah sebagai semacam pertanggungjawaban secara moral bagi para mubalik. Dan saya juga menyampaikan kepada kawan-kawan, memang harus diteriakkan terus, dikampanyekan terus, sebagaimana kawan-kawan lain juga berkampanye. Tetapi kita tidak mengkampanyekan seseorang, kita tidak mengkampanyekan
salah satu paslon dan segala macam. Kita hanya mengkampanyekan agar semuanya ini berjalan sesuai dengan apa yang diatur oleh agama, dan kemudian jangan sampai membawa kerusakan, baik kerusakan di bidang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, apalagi membawa kerusakan terhadap negeri yang kita cintai ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.